Hai, saya Marvel dan hari ini saya akan menjelaskan kebangkitan VOC dan runtuhnya kelompok dagang VOC secara singkat. 3, 2, 1, action! Jadi, itu ada 3 latar belakang kedatangan bangsa barat, yaitu pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Kedua, motivasi 3G. Yang ketiga, revolusi industri. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Jadi keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkanlah berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena persediaan di Eropa yang terbatas dan tanaman rempah tidak bisa tumbuh maksimal. Yang kedua adalah motivasi 3G, singkatan dari Gold, Gospel, and Glory. Yang terkenal dengan sebutan 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Gold yang berarti emas, Glory bermakna kejayaan bangsa, Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang terakhir adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai pertualangan. Jadi sekarang kita akan membahas kedatangan VOC di Indonesia. Pada tahun 1596, armada The Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul dengan ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, yang merupakan merger dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Pangeran Jayawikarta memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada Eik atau Inggris. Kejadian ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kecewaan, kebencian, dan perlawanan. Bagi VOC, kedudukan Batavia semula hanya sebagai pangkalan untuk menyuplai kapal-kapal dalam perdagangan rempah dengan makanan, air, juga perbaikan. Tetapi setelah 197 tahun VOC berkuasa di Indonesia, VOC runtuh. Tapi kok bisa runtuh sih? Banyaknya pejabat VOC yang terlibat korupsi menyebabkan beban utang VOC menjadi semakin banyak, sehingga VOC sendiri bangkrut. Pemerintah Belanda menganggap keberadaan VOC sebagai kondisi dagang di negara jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Jadi begitulah cerita kebangkitan dan keruntuhan VOC. Cut.